Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Moderasi Beragama, bersatu dalam perbedaan. Kembali lagi nih tentunya bersama Kamelia ya, di edisi hari ini Senin 10 April 2023. Dan podcast Moderasi Beragama ini diselenggarakan atas kerjasama antara Radio Manggis dengan kantor Kementerian Agama Kota Jambi. Dan di hari ini kita telah mendatangkan narasumber yang tidak asing lagi bagi Sohib Manggis tentunya. Dan beliau ini adalah dosen dari Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Tidak lain tidak bukan adalah Bapak Afriansyah MSI. Wow, hai, selamat sore. Assalamualaikum Pak Afriansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Kamelia. Ini pasti langsung di telinga Sohib Manggis bahwa aku tahu nih suara siapa gitu ya. Iya, betul sekali ya Sohib Manggis ya. Pak Afriansyah ini biasa dikenal dengan Mas Pri. Tuh, baru tahu nih ya. Ternyata Mas Pri adalah seorang dosen gitu ya. Karena biasanya Mas Pri ini menutup identitasnya gitu, tidak mau disebutin gitu ya. Dan nanti sekarang kebuka juga akhirnya ya Mas Pri ya. Karena kita lagi ngisi acara dan mesti disebut sebagai salah satu bentuk kebutuhan konten nih. Benar. Jadi ini aku manggilnya Pak Afriansyah atau Mas Pri? Nggak mau, aku kalau dipanggil Bapak itu merasa tua 10 tahun. Jadi panggil Mas Pri aja. Oh, jadi biar masih muda gitu ya. Emang aslinya masih muda ya? Masih kepala 3. Kepala 3, wah luar biasa. Tapi aslinya emang ganteng kau Sohib Manggis ya. Oh, langsung nih seneng banget ya. Alhamdulillah dipuji. Mudah-mudahan nanti rezekinya nambah ya Kamelia. Amin ya Allah. Pokoknya Kamelia bacain dulu ya sedikit CV-nya boleh, ya. Kalau di sini sih tertulis sang motivator gitu ya. Ya karena kan kebetulan memiliki kemampuan di public speaking, juga pernah bekerja di bidang pelatihan dan salah satunya ya memberikan motivasi. Ketika orang sudah memberikan motivasi ya disebut sebagai motivator. Sebenarnya Mas Pri juga salah satu motivator aku loh saya bagi Tapi gratisan. Gratisan. Iya, karena dulunya aku mahasiswinya si Mas Pri gitu loh. Makanya aku bisa di sini tuh berkat Mas Pri sebenarnya. Terima kasih loh Mas Pri ya. Sebenarnya ini guru aku loh saya Manggis. Gimana, sehat ya Mas Pri ya? Alhamdulillah, sampai di tanggal 10 atau puasa yang keberapa nih? Puasa ke-19. Puasa ke-19 masih diberikan kesehatan, puasanya lancar. Kalau Kamelia sendiri gimana? Alhamdulillah sehat, lancar, belum ada yang bolong. Mas Pri juga belum ada yang bolong kan ya? Insya Allah nggak ada yang bolong. Alhamdulillah. Tetap bukannya di azan maghrib kan? Tetap. Pengennya sih di azan asar, tapi nggak ada toleransi. Wow, nah itu kita nanti bahas toleransi ini ya, makanya kita seputar toleransi dan moderasi beragama. Sebenarnya Mas Pri ya, sebelumnya itu kita juga bahas tentang toleransi dan moderasi beragama begitu. Mungkin dari Sohib Manggis juga sudah memiliki gambaran atau sedikit banyak udah paham gitu arti dari moderasi gitu ya. Tapi Kamelia mau tahu dulu nih, apa sih arti moderasi dari versi Mas Pri begitu? Kalau yang aku paham itu Kamelia ya, kan kebetulan basic ilmu aku tuh nggak jauh lah dari tema kita, karena aku memiliki bidang keilmuan, basic keilmuan aku sebagai psikologi ya, MSI ya. Ya, orang yang paham tentang perilaku orang lain. Dan ketika bicara moderasi ini kan bicara tentang perilaku orang terhadap orang lain nanti. Benar. Jadi hemat pengetahuan aku tuh moderasi itu bisa dikategorikan sebagai jalan tengah Kamelia. Nah, kita ibaratkan gini aja lah. Dalam beberapa kegiatan mungkin kayak seminar, webinar, pasti orang pernah dengar kalimat moderator. Iya benar. Moderator itu kan orang yang posisinya menengahi proses diskusi atau sebuah seminar. Kalau nggak ada moderator itu seminarnya bisa kacau balau. Iya, bisa kemana-mana, nggak ada batasan begitu. Pertama itu nggak ada batasan, kemudian yang jelas orang tidak bisa diatur siapa yang harus ngomong dan siapa yang harus mendengarkan, kata dia. Jadi moderator ini kan orang yang menengahi proses diskusi. Tentunya dia tidak harus berpihak kepada siapapun atau pendapat manapun. Kemudian juga bersikap adil ke semua pihak yang terlibat dalam diskusi. Jadi moderasi ini secara umum ya, secara umum orang yang berada di tengah. Dan juga moderasi ini bisa diartikan sebagai
sesuatu yang terbaik. Simpelnya tuh gini, sifat berani nih. Sifat berani kan ini kan yang paling baik di antara sifat takut atau sifat ceroboh. Jadi selain moderasi ini dianggap di tengah-tengah, moderasi ini juga dianggap sebagai sikap atau sesuatu yang terbaik di antara yang lainnya. Begitu kan? Gitu. Oke, itu pengertian moderasi secara umum ya. Kalau kita lebih kekhususin lagi nih Mas Pri, moderasi beragama begitu. Artinya ini yang lagi gencar-gencarnya juga ya. Dinaungkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi kalau ya kan? pakai ilmu cocoklogi kita nggak usah pakai bahasa yang tinggi lah ya. Kan bahasa sederhana aja supaya kita ini kan banyak mama masyarakat umum. Supaya nyampe juga ke pendengar. Jadi gitu, intinya nggak kayak ngajar di kampus lah, nanti dikirain lagi ngasih kuliah nih. Iya, nggak apa-apa sih, sekalian sih Mas Pri. Tapi pakai bahasa yang ringan aja. Boleh. Jadi moderasi beragama ini simpelnya berarti kalau tadi moderasi itu di tengah-tengah atau jalan tengah, moderasi beragama ini berarti jalan tengah atau orang yang tidak ekstrim atau berlebih-lebihan saat menjalani agama. Tidak berlebih-lebihan dalam menjalani agama. Maksudnya gimana tuh tidak berlebih-lebihan? Jadi banyak loh gini, orang yang berlebihan menjalankan agama itu tentunya jangankan kita bahas berlebihan menjalankan agama, tapi kita bahas dulu sesuatu yang berlebihan, Camelia. Iya, apa tuh berlebihan? Sesuatu yang berlebihan, jangankan yang jelek, yang baik aja itu tidak bagus. Contoh yang sederhana nih, misalnya Camelia punya sifat baik, sering memberikan bantuan kepada orang lain, misalnya pembantuan materi, sering ngasih anak-anak di sekitar rumah uang, kalau ketemu bocah-bocah nih ngasih 2.000, 5.000, 2.000, 5.000, itu kan sesuatu yang positif. Iya, positif. Benar. Kalau berlebihan? Kalau berlebihan dilakukan itu setiap hari, otomatis bukannya bagus lagi, tapi menjadi hal yang jelek karena Camelia sendiri akan dianggap sebagai orang yang boros dan tidak pandai dalam mengelola keuangan. Lama-kelamaan keuangannya anjlok dan akhirnya jatuh miskin bisa jadi. Selain itu juga mungkin orang berpikir kalau butuh uang datangnya ke Camelia aja gitu ya. Jadi makanya intinya, sesuatu itu jangan sampai berlebihan. Moderasi ini tidak berlebih-lebihan, apalagi dalam hal agama. Misalnya contoh kita berlebih-lebihan dalam hal agama ini sebagai salah satu contoh ya. Nanti kita bahas lagi di mungkin sesi berikutnya. Misal kita berlebihan dalam agama kita, kemudian kita menganggap agama kita yang paling benar, tapi kodratnya memang ketika kita beragama, keyakinan kita menganggap agama kita yang paling benar itu dibutuhkan. Tapi tidak boleh kita menyepelekan atau menghina agama orang lain dengan hanya karena kita menganggap agama kita benar. Sehingga perilaku kita pun ketika kita beranggapan diri kita yang benar, otomatis kita ketemu orang yang agamanya berbeda, kepercayaannya berbeda, kita menganggap remeh-temeh orang tersebut, dan itu nggak boleh sekali kan. Oke, jadi kita berada di tengah-tengah ya, tidak kurang, tidak lebih begitu. Iya. Tapi maksudnya bukan kita tuh agamanya setengah-setengah, bukan ya? Enggak, bukan gitu. Jadi nanti ada yang berpikir lagi, oh ternyata jalan tengah ini sedang-sedang aja, jadi kita ya udah deh setengah-setengah aja kita menganggap agama kita gitu, enggak lah. Kalau kita ketika beragama kemudian kita berada di tengah-tengah, bukan berarti kita dalam kategori orang yang tidak taat. Kita tetap taat, tapi seperti ini ya, hablum minallahnya, dengan hubungan kita dengan sang pencipta itu baik, dan juga harus kita juga dengan manusia, sosialnya itu baik. Terkadang nih gini, ada beberapa kasus ya Camelia, mudah-mudahan nggak ada di sekitar kita, tapi beberapa kali aku pernah lihat contoh kasus, ada orang yang agamanya bagus, tapi dia tetap melakukan, ini dalam tanda kutip ya, oknum, melakukan tindak pidana korupsi. Padahal orang yang sholatnya 5 waktu, mungkin dalam agama kita ya, kita nggak pernah bilang agama orang lain, sholatnya bagus, sedekahnya baik, kemudian ngajinya baik, tapi makan hak orang lain gitu ya dengan cara korupsi. Nah, artinya dia tidak memikirkan orang lain, hanya memikirkan dirinya sendiri. Artinya ya dia belum moderat pemikirannya, masih memikirkan kepentingannya sendiri, dan kerap kali menyusahkan orang lain. Itu termasuk hal-hal yang tidak sesuai dengan moderasi beragama. Oke, luar biasa ini pendapat dari Mas Pri ya. Dan mungkin juga buat saya Manggis nih yang ingin bertanya seputaran toleransi dan moderasi beragama, itu bisa langsung ajukan pertanyaannya ke Mas Pri. Ini bisa pertanyaannya bisa menyangkut kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan. Tapi gini dulu Camelia, kenapa sebelum
dikasih tahu ke para pendengar kita yang tercinta. Nanti ini kan kami lihat tadi kan bilang pengantarnya pertanyaannya boleh apa saja berkaitan dengan kehidupan sehari-hari nih. Iya. Tapi Maksudnya toleransi dan moderasi beragama. Dulu. Aku ini kan memang dosen tapi statusnya ya lebih ke psikolog. Bukan ustadz. Iya. Nanti dikirain ustadz. Iya, pokoknya pertanyaan seputar sosial lah ya, begitu. Boleh. Oke deh, saya Manggis bisa langsung ke 24187. Ini Mas Pri ini udah tahu karena dia penyiar sebenarnya, saya Manggis ya. Karena udah ada telepon, mungkin kita langsung angkat telepon boleh ya Mas Pri ya. Oke, langsung aja. Halo. Assalamualaikum Mbak Lia. Waalaikumsalam. Mas Pri, apa kabar Mas Pri? Alhamdulillah. Semoga sehat juga Mbak Lia, keluarga di sana juga. Pakai password dulu dong, toleransi dan moderasi beragama. Iya, lupa Mbak Lia, saking semangatnya. Toleransi apa Mbak? Toleransi dan moderasi beragama, bersatu. Toleransi dan moderasi beragama. Bersatu dalam perbedaan. Bersatu dalam perbedaan. Iya. Gimana kabarnya Mas Agus, sehat? Alhamdulillah sehat semua di Mas sini Agus Mbak. yang dari Muara Jambi sehat juga. Mas Agus Sarang-Elang. Iya, Sarang-Elang. Di Sarang-Elang Mbak Lia, Mas Pri. Ya udah, langsung aja ajukan pertanyaannya kepada Mas Pri. Nah, tadi kan yang katanya apa masalah apa ya? Mengenai apa? Toleransi dan moderasi. Korupsi itu ya, memang kalau gitu kadang-kadang bisa kan orang kadang-kadang pingin untuk diri pribadi, misalnya dia itu contoh aja lah. Orang misalnya dia pingin memiliki suatu jabatan dengan cara misalnya memberikan apa sesuatu uang dan sebagainya. Suap lah ya, gitu suap gitu intinya begitu aja lah. Katakanlah dalam jabatan apa aja. Betul. Tapi kalau seperti itu kan sebenarnya nggak boleh. Iya. Nah, sholat 5 waktu juga percuma kalau kayak gitu tuh. Betul. Istilahnya untuk memikirkan jabatannya baik daripada segala sesuatu. Iya. Sama juga orang yang mempunyai uang misalnya kan diambur-amburkan tapi untuk apa? Untuk kepentingan diri sendiri. Iya, sementara orang yang susah kadang-kadang membutuhkan gitu, Mbak. Begitu aja dari saya Mbak Lia. Pertanyaannya aja ya Mas Agus ya, apa tuh pertanyaannya? Itu tuh gimana ini? Pertanyaannya menurut Mas Pri gimana itu? Gitu. Bagaimana tanggapannya gitu tanggapan dari Mas Pri gitu. Oke, terima kasih Mas Terima Agus. kasih Mbak Lia. Assalamualaikum Mas Pri. Mudah-mudahan sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kembali ya Mas Agus di Sarang-Elang. Mudah-mudahan. Oke, jadi Mas Agus mau minta tanggapan Mas Pri ini. Gimana dicatat dulu Mas Pri ya, pertanyaannya gimana tanggapannya ketika ada orang yang memiliki jabatan tapi dia dengan cara memberi suapan kepada orang lain gitu. Oke, dicatat pertanyaannya dan kita beralih ke pertanyaan berikutnya langsung di 24187. Halo, podcast toleransi dan moderasi beragama. Apa jawabannya? Nggak tahu. Bersatu dalam perbedaan. Monitor. Iya, bersatu dalam perbedaan, begitu ya. Perbedaan. Ini siaran Pak dosen ya? Iya, betul sekali. Bunda udah tahu lama itu. Iya, udah tahu lama ya Bun ya. Karena Bunda kesini kemarin ya. Sehat Bun? Alhamdulillah Bunda sehat. Kamu sama Mas Pri apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana, ada tewannya Bu? Oh, tewannya pagi jualannya. Ngapain nanya tewan jam segini, emang mau makan tewan? Nanya aja, masa Kirain. boleh. Makanya mampir ke Simpang Pule, Pak dosen tuh. Siap, nanti kapan-kapan kan ya kemarin Bun. kita udah mampir, bundanya aja Tapi yang kan nggak habis ada. jam 10-nya habis. Iya, Udah, nggak ketemu. Sayang sekali. Sama Mas Pri mau mampir udah habis. Ya udah Bunda langsung ke pertanyaannya Bun. Apa pertanyaan? Jadi bingung udah bermonitor. Oh Bunda, seputaran toleransi dan moderasi beragama tadi apa yang mau dipertanyakan? Bunda malah bingung. Lah, Oke, mungkin itu aja pertanyaannya. Oh, ya Gimana udah. sih moderasi Bunda dan ini kan baru toleransi? monitor, Napa? oh ya udah nanti kita ulang aja deh pengertian dari moderasi dan toleransi beragama begitu ya Bun ya. Oke Bunda, terima kasih. Iyalah, tapi bisa request lagu kan? Enggak, kita tidak bisa request lagu hari ini. Belum dulu, nanti abis jam 5 Bun. Habis Bunda baru monitor radio nih, Bunda tadi dari belakang, habis mandi, habis sholat. Oke, Jadi baru ngidupin radio. Oke, terima kasih Iyalah. Bunda. Selamat Udah, melanjutkan kayaknya aktivitasnya. Ikuti yang di belakang, yang duluan tadi aja Oke deh. Bun.
Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mas Fir, mungkin bisa langsung dijawab pertanyaan dari Mas Agus Sarang-Alang tadi. Oke, sebelum dijawab nih mau ada sedikit intermezzo mungkin bagi sebagian pendengar Radio Manggis ketika dengerin suaraku dan Camelia pasti mikirnya ini segmen-segmen biasa nih. Karena pada tahunya kita setiap mengisi acara ya kayak gini aja kan. Oke, terkait pertanyaan dari Mas Agus di Sarang-Alang tadi mengenai korupsi atau nepotisme dalam kehidupan sehari-hari, kasus suap atau gratifikasi, apalagi untuk bicara di Provinsi Jambi nih Camelia, ada salah satu contoh kasus yang viral dan bahkan sampai sekarang itu belum selesai. Itu banyak sekali anggota dewan kita yang terhormat atau mantan anggota dewan, pemimpin-pemimpin kita yang bersinggungan dengan kasus seperti ini. Jadi kalau dikaitkan dengan moderasi, kenapa sih ada orang yang memiliki pengetahuan baik, kemudian kemudian agamanya bagus juga. Ini kalau aku kaitkan dengan psikologi boleh Camelia? Boleh. Jadi dalam psikologi itu ada yang namanya konsep diri Camelia. Jadi kalau kita sudah mengkonsep diri kita sebagai kita orang yang baik, orang yang menjalankan segala perintah agama, tentunya itu menjadi kontrol. Agama itu adalah kontrol kita agar kita tidak melakukan hal-hal yang tidak diperintahkan oleh agama kita. Misal, agama melarang kita untuk makan dan minum di siang hari pada bulan suci Ramadan. Artinya ketika bulan suci Ramadan, diri kita secara tidak langsung beranggapan saya seorang muslim, saya tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak diperintahkan oleh agama kita. Begitu juga kaitannya dengan kasus korupsi atau nepotisme. Ketika di dalam diri kita sudah berkeyakinan saya ini seorang wakil rakyat, saya ini pemimpin yang dipilih oleh rakyat, maka saya harus membayar kepercayaan rakyat juga dengan cara tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan etika ataupun aturan yang berlaku di masyarakat ataupun di Indonesia pada umumnya. Mungkin gitu aja Camelia. Oke, mungkin kita dengerin dulu iklan berikut ini. Abangko. Podcast Moderasi Beragama, bersatu dalam perbedaan. Masih bersama Camelia dan juga Pak Friansyah atau biasa dikenal dengan Mas Pri begitu ya. Mungkin Sohib Manggis nih bertanya-tanya nih Mas Pri, kenapa sih harus ada podcast moderasi dan toleransi beragama gitu ya? Tujuannya apa sih gitu? Kenapa sih harus ada begitu kan ya? Mungkin bisa dijawab Mas Pri. Biar nggak penasaran atau menerka-nerka begitu ya. Dan moderasi beragama. Iya. Kalau jawaban simpelnya sih ya karena ada Camelia. Karena ada Camelia. Ya ini kalau aku runut mau jawaban yang panjang atau yang pendek, ini jelas ya. Yang pertama tuh Sohib Manggis harus tahu semua bahwasanya kan waktu itu ada sebuah kegiatan. Ini aku jelasin secara kegiatan ya, bukan makna toleransi dan moderasinya. Waktu itu ada kegiatan dari Kementerian Agama dan salah satu pesertanya itu adalah Camelia dan dari Radio Manggis, dan alhamdulillah ini Camelia kan mewakili Provinsi Jambi sebagai agen moderasi beragama, dan salah satu programnya adalah podcast toleransi dan moderasi beragama. Itu alasan kenapa ada podcast dan toleransi dan moderasi beragama di Radio Manggis. Lalu pentingnya apa tuh pentingnya podcast ini maksudnya tuh gimana? Karena sekarang di zaman yang serba modern ini orang-orang itu tidak memiliki lagi sifat toleransi atau lebih banyak intoleran, paham-paham. Bukan tidak memiliki lagi ya mungkin lebih tepatnya. Mungkin beberapa ada yang tidak toleran. Tidak toleran. Kita tidak peduli lagi dengan sesama manusia. Yang kita pentingkan ya kalau dia satu warna dengan kita baru kita bantu, kalau enggak ya ngapain. Banyak kan seperti itu, bahkan paham-paham lebih ekstrim lagi. Contoh, mudah-mudahan hal yang seperti itu. Beberapa tahun lalu banyak sekali orang yang melakukan kejahatan dengan dalil agama akan dilihat, dan itu tidak diperkenankan. Kemudian juga banyaklah hal-hal yang harusnya kita berikan pemahaman kepada masyarakat terkait kenapa sih mereka tuh harus toleran, kenapa sih mereka tuh harus mengedepankan moderasi beragama, karena penting sekali. Nah, salah satu
halnya adalah kita di Radio Manggis ini memberikan edukasi kepada pendengar Radio Manggis agar nantinya mereka bisa toleran, terutama memiliki rasa toleran dalam beragama. Gitu iya, karena kita juga tahu pendengar dari Radio Manggis ini berbeda-beda agama, begitu ya. Ada status sosialnya beda, iya, agamanya beda, budayanya beda, bahasanya mungkin juga beda gitu, Mas Pri ya. Makanya dari perbedaan-perbedaan itu pasti ada sedikit banyak konflik begitu ya. Makanya podcast dari Toleransi dan Moderasi Beragama ini untuk sangat mengurangi lah gitu konflik-konflik yang terjadi ya kan. Nah, sehingga kita juga bisa bertoleransi dengan orang lain atau agama lain. Iya, begitu. Agar kedepannya pendengar kita atau masyarakat Jambi khususnya agar memiliki sifat yang toleran ke sesama mereka. Nah, kalau dari Mas Pri sendiri ini kan di lingkungan kampus gitu ya. Kampus Islam begitu ya. Nah, mungkin ada nggak dari pandangan sosial nih yang dilihat Mas Pri berlebihan gitu dalam beragama? Ada nggak? Contohnya aja, jangan disebutin orangnya atau. Oke, kalau untuk yang paling simpel lah ya, kalau hal yang beragama yang berlebihan atau berlebihan dalam melaksanakan ibadah agama tertentu, misalnya nih, orang tuh kenapa gampang sekali mengkafirkan orang lain yang pemahaman atau yang seagama dengan dirinya hanya karena beda sesuatu hal. Misalnya nih, kita kan nggak semuanya dalam Islam itu satu mazhab. Ada yang Syafi'i, ada yang Maliki dan lain sebagainya. Hanafi. Tentunya dalam praktek beribadah akan berbeda pula. Yang paling simpel aja lah, yang kayak di iklan yang sering kita putar nih kan. Iya, bener, ada yang kunut dan ada yang tidak kunut. Masa ya tiba-tiba kita mengkafirkan orang lain yang jelas-jelas saudara seiman kita, bahkan hanya satu karena, agama ya, satu agama. Jadi hanya karena gila udah kunut kafir. Nah, kan sering kali kita mendengar hal yang seperti itu terjadi di masyarakat. Ini karena dari sifat dirinya juga mungkin belum bisa untuk bertoleransi kepada orang lain gitu. Mungkin ya. Pertama itu, atau memang ketidaktahuan. Nah, itulah kami lihat pentingnya kita memiliki ilmu agama yang bukan belajar dari internet, tapi dari benar-benar guru yang paham agama. Jadi kalau mau belajar agama ini nggak bisa sembarangan. Mungkin kalau belajar hal yang lain bisa dengan tutorial, tapi kalau belajar agama itu tidak bisa kami lihat. Ya, harus ada gurunya. Harus ada guru. Kalau kita bertanya-tanya apa sih maksud dari ini gitu, dan tidak ada yang menjelaskan, akhirnya kita menerka-nerka sendiri. Betul. Begitu ya. Mungkin contoh lain nih, beragama secara berlebihan. Kadang tuh orang bisa disebut juga berlebihan dalam beragama ketika dia dengan sengaja merendahkan agama orang lain atau gemar menghina figur atau simbol suci agama lain. Nah, kadang itu di dalam kita bersosial media ya, kan tidak, kami lihat tahu sendirilah, kita semua hidup berdampingan dengan media sosial, dengan ranah digital. Kadang kala ketika scroll TikTok, buka IG, kita ngelihat, waduh, banyak hal yang berkaitan dengan agama, bahkan bukan agama kita, itu diplesetkan di dalam sosial media. Dan itu termasuk juga orang yang berlebihan dalam beragama, karena menganggap agama ada yang paling benar, akhirnya menghina agama milik orang lain. Itu salah satunya Camelia. Sebenarnya konsep moderasi beragama ini udah lama dari dulu, bahkan banget. ada di Quran juga ya, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku juga agamaku. Cuman sekarang itu perlu refresh lagi lah begitu ya, supaya pemahaman dari kita semua juga paham apa maksud dari toleransi dan moderasi beragama begitu. Jadi aku tambahin juga Camelia, tadi kan aku ngasih contoh bagaimana cara kita lentur dalam beragama. Artinya lentur dalam artian apa nih Mas Pri? Maksudnya ada hal-hal yang boleh kita lakukan, misalnya tidak menghina agama orang lain, terus menghargai perbedaan agama. Namun ada juga hal-hal yang kita harus keras kembali dalam agama. Contoh misal gini, ada hal yang benar-benar dikategorikan ini boleh dan ini tidak boleh. Misal minum minuman keras itu dalam agama Islam sangat diharamkan. Ya kan, apalagi minum air keras kan langsung kebakar di tenggorokan. Camelia serius banget sih ngelihatnya. Iya, apa lanjut? Oke, jadi misal dalam agama Islam khamar atau minum-minuman keras itu dikategorikan sebagai minuman yang haram dan tidak boleh dikonsumsi bagi seorang muslim.
kita tidak boleh bernegosiasi dengan hal yang seperti itu. Misalnya dengan dalil kita menghormati kegiatan yang sedang kita lakukan, menghormati orang kampung tertentu yang kita datangi, atau biasanya kita berkunjung nih ke suatu tempat dan mereka memiliki kearifan lokal, salah satunya dengan mengkonsumsi minum-minuman beralkohol. Udahlah, damai lah nih, boleh lah diizinkan nih kalau minum satu kali. Kita harus tetap punya prinsip yang kita pegang. Kalau ini boleh, ini ya tidak boleh. Yang itu tidak boleh ya tidak boleh, gitu ya. Bukan mencampur adukan ya. Iya, betul banget. Toleransi boleh, tapi jangan sampai kita masuk ke akidah orang lah begitu. Nah, itulah yang dikategorikan orang yang moderat, Camelia. Di satu sisi dia punya pendirian teguh, dia tahu mana hal-hal yang harus dia pegang dan tidak boleh ditarik ulur. Di satu sisi dia harus punya sikap untuk memaklumi, oh ini harus boleh dimaklumi dan lain sebagainya. Contoh nih ya, yang aku katakan boleh dimaklumi. Misal nih, ada orang, mungkin dari kecil juga kita seringkali merasa aneh ketika berteman dengan orang yang tidak seiman. Nah, yang aku maksud kita boleh lentur itu ya, masa ya kita ketika berteman dengan orang yang tidak seiman dengan kita merasa aneh ketika masuk ke tempat tinggal mereka. Kemudian misal dalam tempat tinggal kita ada agamanya yang berbeda, atau bahkan ada rumah ibadah di tempat tinggal kita yang agamanya berbeda dengan kita. Masa iya kita ketika mengantarkan undangan, mengantarkan sesuatu ke sana hanya dari luar pagar, lu kenapa? Aku nggak mau masuk ke rumah ibadah agama itu nggak sama dengan agamaku. Ya nggak gitu juga konsepnya. Ada sesuatu ya ketika kita masuk kan nggak mengubah akidah kita. Jadi boleh-boleh aja kalau kayak gitu. Boleh ya menurut pandangan Mas Pri ya. Boleh selagi itu kepentingannya. Ada kepentingan begitu. Kita tidak mengikuti ritual agama tertentu, hanya masuk misalnya mengantarkan surat, atau misalnya nih ada anak pendeta, atau aku kan muslim nih, ada anak pendeta yang kecelakaan, kemudian pendetanya tinggal di dalam gereja. Gak mungkin. Dan kalian kan bertetanggaan begitu. Kan gak mungkin kan aku ketika mengantarkan anak pendeta ini hanya sampai depan pagar. Nih aku cuma bisa mengantarkanmu sampai pagar aja, karena aku gak bisa masuk. Gak gitu-gitu juga kali konsepnya. Makanya kita harus berada. Tapi tetap di tanda kutip harus ada hal yang berkepentingan begitu ya. Kalau tidak ada kepentingan berarti tidak usah begitu. Masa ya tiba-tiba aku mau sholat sholatnya di gereja gitu juga orang Nasrani, aku mau beribadah ibadahnya di masjid, nggak gitu kan? Oke. Jadi ya banyak sekali paham, bahkan baru-baru ini kayaknya lagi booming banget ya Camelia, kalau aku lihat tentang moderasi dan toleransi beragama. Ini buat bagi Sohib Manggis bukan nge-endorse ya, tapi kalau mau ngelihat bagaimana penyesalan orang yang dulunya radikal dan sekarang udah menjalani masa hukumannya, aku nggak tahu namanya, yang jelas dia satu tim dulu sama Imam Samudra. Camelia, siapa tuh? Serius Camelia nggak tahu Imam Samudra? Enggak. Salah satu tokoh di Indonesia, tokoh negatif ya, yang meledakkan bom di Marriott, di bom Bali, sampai korbannya beratus-ratus jiwa. Nah, kan ada salah satu anggotanya yang ketangkap dan sekarang udah bebas. Kemarin itu baru-baru ini diundang ke podcast Deddy Corbuzier. Dia merasa menyesal karena pernah bersifat radikal. Jadi menyesal banget karena nggak ada gunanya, nggak ada agama manapun di dunia ini Camelia yang mengizinkan kita menghilangkan nyawa orang lain dengan alasan agama. Iya, kalau dari keterangan si dia itu dia belajar tentang itu atau gimana Mas Pri? Padahal aku tuh menyangkanya gini loh Camelia, orang yang ikut radikal itu kebanyakan mereka yang memang basic ilmu agamanya itu kurang. Tapi ternyata enggak. Si tokoh ini ilmu agamanya pernah punya basic dari pondok pesantren, tapi doktrinisasi yang masuk itu begitu kencang, akhirnya dia mulai hijrah, kemudian merasa bahwasanya Indonesia ini nggak benar, harus diislamkan semua dan lain sebagainya. Akhirnya ya itu tadi, rela menghilangkan nyawa orang lain, bertindak radikal dengan dasar atau dalil agama, dan itu tidak diperkenankan sama sekali. Kalau kayak gitu ya kita nggak bakal pernah damai. Simpelnya tuh gini Camelia, aku hidup dulu waktu di Jogja, cerita sedikit boleh ya di masa lalu. 1 menit aja deh, apa nih? Nah jadi waktu aku hidup di Jogja kemarin, aku hidup berdampingan dengan teman-temanku yang memang pemuka agama, bukan beda agama, tapi pemuka agama. Mulai dari pendeta, romo, dan nasihatnya hanya satu Camelia. Apa tuh?
kita ini jelas-jelas sudah berbeda ya, Pri, katanya. Tapi kalau kita bicara perbedaan itu nggak akan ada habisnya. Nggak akan ada habisnya. Kita cari aja kesamaan yang ada di agamamu dan ada di agamaku, niscaya itulah yang akan menyatukan kita. Wah, luar biasa. Jadi yang dilihat kesamaannya ya. Dan juga perlu digarisbawahi bahwa yang menganggap orang radikal itu adalah Islam itu salah banget gitu ya. Enggak, Islam nggak mengajarkan itu. Iya, karena banyak banget mungkin orang yang sedikit-dikit misalkan ada bom atau ada apapun mereka pasti menuju ke Islam. Enggak gitu, semuanya. Enggak ya. Oke, ini kita jeda dulu nih Mas Pri ya, karena ada iklan yang satu ini. Oke, podcast toleransi dan moderasi beragama bersatu dalam perbedaan. Masih bersama Kamelia dan juga Mas Pri di sore hari ini. Nah, mungkin dari Soy Manggis nih ada sebagian yang beranggapan bahwa moderasi beragama ini akan mendangkalkan pemahaman agama begitu ya. Padahal moderasi beragama justru mengimplementasikan nilai-nilai keagamaan yang sesungguhnya begitu. Nah, orang dengan pemahaman agama yang baik akan bersikap ramah kepada orang lain begitu. Terlebih dalam menghadapi perbedaan. Singkatnya, moderasi beragama bukan mencampur adukan ajaran agama, melainkan menghargai keberagaman agama di Indonesia. Nah, tadi kan Mas Pri udah bahas nih tentang jangan ekstrim, jangan berlebih-lebihan begitu ya. Nah, sebenarnya apa sih batasan ketika kita tahu kita udah berlebihan begitu? Batasan bahwa suatu pemahaman dan pengamalan keagamaan itu sudah dianggap berlebihan. Mungkin bisa dijelaskan Mas Pri? Oke, Kamelia, jadi pemahaman agama itu atau pengamalan kita dalam beragama itu bisa dinilai berlebihan kalau melanggar 3 perkara. 3 perkara apa tuh? Yang pertama, melanggar nilai-nilai kemanusiaan, melanggar kesepakatan bersama, dan juga mengganggu ketertiban umum. Singkatnya tuh gini, kalau dianggap melanggar batasan kemanusiaan, contoh dengan dalih jihad agama, orang meledakkan bom di tengah pasar lalu menewaskan puluhan nyawa manusia yang tak bersalah. Ini jelas hal-hal yang sudah dianggap tidak punya nilai kemanusiaan. Batas kemanusiaannya nggak ada lagi, berarti dianggap berlebihan. Kemudian juga yang kedua tadi yakni adalah melanggar kesepakatan bersama. Nah, tentunya kesepakatan bersama yang paling kita pahami adalah bahwasanya kita hidup di Indonesia. Dasar kita Pancasila dan Undang-Undang Dasar, bahwasanya negara kita Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak bisa diganggu-gugat, dan jika ada orang yang melanggarnya dengan dalih agama kan dia, itu berarti dia termasuk kategori yang disebutkan tadi juga. Misalnya nih, ada beberapa oknum organisasi tertentu yang merasa NKRI ini sudah tidak cocok lagi untuk Indonesia, malah ingin diganti dengan NII. NII? Tahu kan Kamelia? Apa tuh NII? Dijelasin Negara sekalian. Islam Indonesia. Negara Islam Indonesia. Ya, padahal bisa. di Indonesia tuh bukan Islam semua. Dari Aceh, Jawa, Papua, itu bermacam-macam suku, bermacam-macam agama, sehingga kita nggak bisa justifikasi bahwasanya ini negara Islam Indonesia karena sudah disepakati di undang-undang bahwasanya ada yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia, hidup kita Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kalau melanggar itu artinya kita juga sebagai orang yang berlebihan dalam beragama. Dan yang terakhir, contohnya melanggar ketertiban umum. Misal nih ada orang yang atas nama ajaran agama tertentu kemudian melaksanakan ibadah di tengah jalan dan mengganggu ketertiban umum, ya artinya dia sudah melanggar atau dianggap memiliki hal-hal yang berlebihan dalam beragama. Mungkin gitu kan aja. Tapi Kamelia nggak gitu kan? Enggak dong. Jangan. Kan moderat. Saya penyiar moderat. Agen moderasi beragama harus moderat. Iya, benar. Oke, Mas Pri ya. Kayaknya Mas Pri masih punya beberapa menit lagi untuk menyampaikan. Mungkin dari Soy Manggis ada yang nggak tahu nih apa beda dari toleransi dan moderasi. Mungkin bisa diberi pemahaman secara singkat saja, Mas Pri. Bedanya toleransi dan moderasi. Nah, jadi gini Kamelia, dari tadi kan kita bicara tentang moderasi, toleransi, dan mungkin dari kemarin-kemarin juga banyak yang masih bingung, aku ini harus toleransi atau harus moderasi ya? Jadi toleran itu adalah hasil yang diakibatkan oleh sikap kita yang moderat dalam beragama. Ketika kita berada di tengah atau moderat,
niscaya akan muncul sikap-sikap yang toleran terhadap agama lain, terhadap orang yang berada di agama kita juga. Jadi moderasi itu adalah prosesnya, proses pemahaman. Toleransi itu adalah hasilnya dan ditunjukkan dengan diplikasikan dengan sikap dan perilaku kita. Oke, itu bedanya ya. Kalau moderasi pemahaman kita, toleransi artinya tingkah laku kita yang kita perbuat. Jadi dan hasilnya apa begitu. Kemudian orang yang moderat itu Kamalia bisa jadi tidak setuju atas suatu tafsir ajaran agama, tapi ia tidak akan menyalahkan orang lain yang berbeda pendapat dengannya. Iya, karena dia sudah menanamkan pada dirinya sikap toleran. Kalau Kamalia nggak setuju dengan apa yang Mas Pri sampaikan nih, misal ya nggak apa-apa, asal jangan nyalahin, ini nggak boleh kayak gini, ya cukup tidak usah diikuti aja. Kemudian orang yang moderat juga punya keberpihakan atau atas suatu agama tertentu atau tafsir agama tertentu, tapi dia tidak akan memaksakan orang untuk mengikutinya. Misalnya Kamelia punya pemahaman seperti ini, bahwasanya subuh itu nggak harus kunut. Kamelia jangan maksa, Mas Pri, kalau besok subuh jangan kunut ya, nggak boleh. Nggak bisa dong memaksakan. Jadi kalau kita udah di tengah-tengah, kita harus lentur, Kamelia, dan kita harus toleransi. Indahnya perbedaan itu harus kita hargai. Mungkin di tempat lain kita tidak akan merasakan perbedaan yang seperti ini. Oke, terakhir Mas Pri, closing statement ya, karena udah menunjukkan pukul 16.53 waktu Indonesia Barat nih. Ya, silakan Mas Pri, langsung disampaikan. Jadi dari tadi kita udah banyak sekali membahas tentang toleransi dan moderasi beragama. Untuk bisa memilih mana wilayah pokok agama yang harus dibela secara teguh dan mana wilayah tafsir ajaran agama yang terbuka untuk berbeda, kita selaku umat beragama harus mempelajari ajaran agamanya dengan baik dan secara mendalam. Kita harus mencari ilmu melalui guru atau sumber yang terpercaya nama dia. Sikap moderat dalam beragama akan lebih mudah diterapkan jika kita memiliki pengetahuan agama yang baik dan memadai. Pengetahuan luas akan mengantarkan kita menjadi orang yang bijaksana. Berpengetahuan itu penting, karena untuk dapat berdiri di tengah, seseorang yang moderat perlu tahu tafsir agama yang ada di ujung ekstrem kiri dan ujung ekstrem kanan. Maka kita kedepankan moderasi beragama agar kita menjadi masyarakat atau insan yang toleran. Wow, luar biasa. 3 SKS kita hari ini. Luar biasa loh Mas Pri penyampaiannya hari ini. Ya. Sampai akunnya terpukau, terdiam aja dari tadi ya. Dengerin. Lemas kayaknya nggak sahur nih. Nggak sahur dong. Iya, aku sahur. Luar biasa Mas Pri ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya hadir. Dan terima kasih juga buat tim kerja. Iya, di belakang layar tuh banyak di sini ya Mas Pri ya. Boleh. Hai Dimas. Say hi Dimas. Ada Dimas, ada Bahar, ada Najel sama ada Fadli. Ini dari tim KPI UIN nih, pada bawa mahasiswanya ya ternyata kesini ya. Jangan dibilang-bilang dong. Luar biasa, terima kasih banyak Mas Pri sudah memberikan pemahaman kita pada hari ini. Dan semoga ke depan menjadikan agar ada kegiatan-kegiatan yang inspiratif lagi di Radio Manggis kita. Iya, betul sekali. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu Sohib Manggis. Sampai ketemu di podcast Toleransi dan Moderasi Beragama di episode berikutnya di hari Jumat ya. Tanggal berapa tuh? Pokoknya hari Jumat depan deh ya, kita akan ketemu lagi tentunya bersama narasumber yang insya Allah menjadi misteri dulu, nggak boleh dikasih tahu ya. Yang jelas bukan Mas Pri lagi ya. Iya, masa Mas Pri mulu. Nanti kita akan dapat daging-daging atau ilmu-ilmu baru dari narasumber yang lainnya begitu ya. Pokoknya nantikan keseruannya, nantikan ilmu barunya hanya di Radio Manggis. Iya, terima kasih juga buat kantor Kementerian Agama Kota Jambi yang telah mensupport acara kita pada hari ini. Oke, terima kasih. Saya Rizka Amelia dan juga saya Afriansa atau Mas Pri. Pamit dulu. Kita berucapin terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam toleransi.